Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Parasia Mardhaningati kelas 12 IPS 1 absen 26 akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial di masa pandemi. Kehadiran pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan, dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Contohnya seperti ini. Sekarang ada istilah new normal. Jadi kita harus menjaga jarak kita minimal 1 meter. Kita juga harus sering cuci tangan dan kita juga harus menggunakan masker. Dalam materi ini, sesuai artikel tadi, kita akan menjelaskan tentang teori utama, teori modern, bentuk perubahan sosial, dan faktor pendorong dan penghambat. Teori utama kita yang sesuai dengan artikel menurut saya yaitu teori siklus, karena teori siklus adalah teori yang tidak direncanakan atau diarahkan dan pada umumnya membentuk pola berulang. Di sini kita tidak ada yang tahu kapan akan terjadi pandemi saat ini dan tidak ada yang merencanakan juga. Teori-teori modern menurut saya ini termasuk teori ketergantungan, karena melihat saat ini banyak tergantungan secara ekonomi antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara industri. Negara-negara dunia ketiga membutuhkan pinjaman dan investasi dari negara-negara industri. Saat negara industri berkembang, negara dunia ketiga semakin terbelakang dengan arus kolonialisme dan kapitalisme. Relasi yang gak sehat antara negara dunia ketiga dan negara industri akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Artikel tersebut termasuk dalam bentuk perubahan sosial besar karena mempengaruhi masyarakat dan lembaga-lembaganya dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, dan hubungan kerja. Itu pula dari berbagai faktor, yaitu faktor penghambat, masyarakat yang tidak adaptif, masyarakat yang sudah terlembaga dengan rutinitas sehingga sulit menerima perubahan. Ada 3 faktor pendorong, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, orientasi ke masa depan, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih.